Masih di kabar petang, pemirsa, Gus Nur dikenal kontroversial dan tak jarang berurusan dengan hukum. Gus Nur juga tercatat pernah mendapat 2 kali vonis pengadilan. Sosok Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dikenal sebagai penceramah yang aktif berdakwah di media sosial. Sepak terjangnya juga kerap memicu polemik dan kontroversi yang berujung pada kasus hukum. Pada September 2018, Gus Nur dilaporkan oleh kader muda NU ke Polda Jawa Timur atas tuduhan menghina Nahdlatul Ulama dan Banser via media sosial. Gus Nur kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2018. Dalam proses di pengadilan, Gus Nur dituntut 2 tahun penjara dan dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan. Mei 2019, Gus Nur juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah karena kasus ujaran kebencian di media sosial. Pada 3 Maret 2020, Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Belakangan, Gus Nur kembali terjerat kasus hukum setelah dilaporkan pengurus NU Cirebon ke Bareskrim Polri pada Rabu 21 Oktober 2020. Gus Nur dianggap menghina NU dalam dialog yang diunggah di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa kronologi penangkapan penceramah Siti Suri Nur Raharja atau Gus Nur? Kita akan berbincang dengan salah satu putra Gus Nur, Muhammad Munjiat. Assalamualaikum, Mas Munjiat. Waalaikumsalam, Mas. Baik, Mas. Kami ingin tahu, Mas, bagaimana sebenarnya kronologi penangkapan dari ayah Anda, Gus Nur? Ya, kronologinya itu terjadi sekitar pukul 12 malam. Nah, yang sebelum itu Gus Nur dan saya ada ngisi acara Maulid Nabi, tetap di daerah Malang. Setelah selesai acara, pulang sampai rumah sekitar jam 11. Istirahat sebentar, bincang-bincang, baru jam 12 itu langsung datang beberapa mobil, sekitar 4 atau 5 mobil gitu lah, parkir di depan rumah. Nah itu, kalau dari gerakan tubuhnya kan bukan kayak tamu biasa ingin bertamu gitu, tapi tetap saya buka gerbang. Saya tanya, dari mana Mas? Gitu. Dari Jakarta. Saya suruh duduk di tempat depan sini, kami sediakan, nggak mau. Maunya tetap berdiri di depan pintu. Nah, di situ Gus Nur menerima beliau, mereka semua masuk tuh. 5 mobil kurang lebih tuh ada 30 orang lah, kurang lebih. Itu masuk ke dalam. Duduk di ruang tamu dan nggak ada dialog, nggak ada perbincangan tentang mereka kesini dalam rangka apa, untuk menindaklanjuti dalam kasus apa, nggak ada. Itu mereka langsung masuk, duduk, ngasih surat tentang penggeledahan dan penahanan langsung, keputusan penahanan. Nah, di situ habis saya Gus Nur ingin nelpon lawyernya yang di Surabaya, namanya Pak Andri. Diambil handphone, dikasihlah ke Gus Nur ke Abi. Nah di situ Abi baru mau mencet tombol nomor handphonenya Pak Andri itu aja, udah ada satu petugas yang bilang ke petugas yang lain, handphonenya ambil aja, jangan ada telepon ke siapa-siapa. Di situ langsung diambil handphonenya, dua-duanya. Yang iPhone sama yang Samsung langsung diambil dua-duanya. Dan di situ ada beberapa petugas langsung masuk ke ruang tengah, langsung masuk ke dapur, tanpa pamit, tanpa ada basa-basi. Saya mau masuk boleh apa enggak? Enggak ada sama sekali. Jadi ngasihkan berkas tersebut, Abi mau nelpon lawyer enggak bisa, handphonenya diambil. Mereka langsung masuk ke ruang tengah, buka korden, masuk ke dapur. Nah, di situ langsung, di ruang tengah kan ada studio untuk podcast sendiri dari Munjiat Channel. Di situ ada petugas yang langsung duduk di kursi tempat laptop. Laptopnya waktu itu masih hidup kan. Langsung diotak-atik itu laptop. Langsung minta akun Munjiat Channel. Emailnya apa, sandinya apa. Mas Munjiat, artinya ini sempat ada penolakan dari ayah dan juga keluarga ini, terutama Mas Munjiat sendiri, begitu?
Kalau penolakan enggak, cuman kaget aja. Jam 12 malam, 5 mobil, kurang lebih 30 orang, kayak geruduk teroris narkoba, ngebom, apa lah gitu. Kan nggak wajar jam segitu 5 mobil, 30 orang lebih lah, kurang lebih itu. Mas Munjiat, bagaimana dengan surat penangkapan? Apakah Anda menerimanya atau sudah membacanya? Nah, saya ini bingung. Ada yang saya lihat di beberapa media YouTube juga, ada yang atas nama Banser Cirebon melaporkan, Jember juga melaporkan. Nah, tapi di surat itu saya sempat baca juga bahwa ada laporan internal kepolisian Bareskrim Polri bernomor LP-B-0600-X-Bareskrim. Nah, jadi saya bingung, ini yang melaporkan siapa aja, Jember, Cirebon, Banyumas, atau ini pihak kepolisian sendiri. Dan ini yang ditindaklanjuti laporan yang mana? Laporan internal dari polisnya sendiri atau laporan dari pihak teman-teman Banser itu? Saya masih bingung ini sebenarnya. Yang ditindaklanjuti laporan dari siapa gitu. Oke, tapi sepengetahuan dari Mas Munjiat sendiri, apakah mengetahui dari substansi kasus ini? Apakah dilaporkan karena ada konten di YouTube, baik itu ketika ayah dengan rekannya pakar tersebut atau di konten Munjiat channel sendiri? Mas Munjiat sempat mendalami hal itu, Mas? Ya, itu udah viral di media sosial, di YouTube juga, di Kompas juga sempat dipublik, di TV lain juga. Dan di media-media yang sejalan dengan yang melaporkan juga udah sempat dimuat bahwa Gus Nur diduga mencemarkan nama baik NU. Begitu. Oke. Nah, saya sekarang ingin bertanya dan menegaskan, pencemaran nama baik NU-nya tuh di mananya gitu loh. Kan coba tunjukkan yang tadi di menit ketiga misalnya, coba sebutkan apa yang dikatakan Nabi saya dan di mana letak pencemaran nama baik NU-nya begitu. Mas Munjiat, artinya Anda tidak diberi penjelasan ini penangkapan terkait dengan kasus yang mana atau pelaporan yang mana ya Mas Munjiat? Kalau saya pribadi langsung berpikir pelaporan tentang ini, video yang dialog sama Bang Refli Harun ini. Cuman laporan yang mana saya masih belum tahu, laporan yang dari Cirebon atau Jember atau dari internal kepolisian ini. Baik, kalau dari keluarga Mas Munjiat, apakah akan ada langkah hukum Mas Munjiat sejauh ini bagaimana? Kalau dari pihak keluarga udah menyerahkan ke kuasa hukum semua di Jakarta, di LBH Pelita Umat, sudah. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada ayah Anda, harapan Anda seperti apa sebagai anak? Ya, saya sebagai anak terus berdoa dan memberikan semangat. Dan saya setiap hari berkumpul sama beliau, sama Abi ya. Yang dikenal orang kan ceramahnya Gus Nur tuh keras. Suka ngomong kotor lah, mesuh lah, suka kritik ke pemerintah, suka kritik ke NU lah misalnya. Dan saya lihat sendiri itu prosesnya gimana, dan itu ada datanya semua. Kalau Gus Nur mengkritik rezim Jokowi atau menteri siapapun, itu pasti ada datanya dicantumkan di video itu. Kalau misalnya Gus Nur mengkritik NU, mengkritik orang NU, entah lagi Sirot atau siapa, itu pasti ada datanya. Nah, sekarang makanya saya bingung juga, mencemarkan nama baik NU ini di mana kalau datanya semuanya ada gitu. Baik. Terima kasih banyak Muhammad Munjiat, merupakan anak dari Gus Nur atas informasinya.